Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahlan Alhadi. Saya berasal dari kelas B, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 12570500015. Di sini saya akan mengulas kembali materi dari mata kuliah Pengenalan Informatika dengan konsep The Ghost in the Machine, atau kalau diterjemahkan secara langsung artinya hantu di dalam mesin. Sebenarnya ini bukan tentang hantu beneran ya, tapi hantu di sini itu menggambarkan software. Kenapa software jadi hantu? Ya karena software gak kasat mata, kita nggak bisa langsung lihat software kan, kita cuma bisa lihat hardware. Nah, coba kita pikir sebentar. Kalau kita lihat komputer, itu kan isinya cuma fisiknya aja gitu. Kita ngelihat keyboard, kita ngelihat mouse, kita ngelihat layar, itu fisiknya doang kan. Nah, itu tuh adalah hardware. Nah, sebenarnya bukan hanya hardware yang ada di komputer, tapi ada juga software. Tanpa software, semua benda itu cuma kayak sampah aja yang gak berguna. Cuma tumpukan logam dan plastik yang gak bisa ngapa-ngapain. Software lah di sini yang menjadi jiwanya. Software yang bisa memberikan value terhadap mereka. Karena dia yang mengatur, mengarahkan, dan menghidupkan semua hardware yang ada di komputer atau di laptop kita saat ini. Makanya muncul istilah the ghost in the machine. Karena software itu kayak hantu, nggak kelihatan. Tapi walaupun nggak kelihatan, dia bisa mengontrol semua hardware yang ada. Nah, biar lebih jelas nih, apa sih bedanya hardware sama software? Hardware itu bagian yang bisa kita pegang. Kalau hardware di badan manusia kayak tangan, kepala, telinga, itu hardware-hardwarenya tuh. Nah, tapi kalau software di badan manusia itu kayak pikiran, kesadaran, kata hati. Nah, itu tuh software semua tuh. Nggak kelihatan kan? Tapi itu yang bisa menunjukkan tindak tanduk manusianya. Misalnya, waktu kamu ngetik tugas di laptop, keyboard yang kamu pencet itu hardware teman-teman. Nah, terus dari keyboard bisa diterjemahkan menjadi huruf. Nah, itu tugasnya software. Tanpa software, kalau kita ngetik-ngetik, mencet-mencet keyboard, itu gak bakal terjadi apa-apa. Karena balik lagi, software atau pengarah atau yang menginstruksikannya itu tidak ada. Atau kita kasih perumpamaan lagi deh. Komputer itu ibaratnya kayak mobil dan software adalah sopirnya. Mobil bisa aja punya mesin yang gede, engine yang keren, berapa horsepower gitu. Tapi kalau gak ada pengemudi yang hebat di baliknya, gak ada sopirnya, ya cuma jadi benda mati gak sih? Gak bakal bisa menjadi mobil yang setangguh itu, sebervalue itu, tanpa sopirnya. Software yang bakal nanti ngatur kapan si mobil itu ngegas, ngerem, dan setirnya dibelokin kemana. Itu tugas software atau si sopirnya. Atau kalau mau diibaratin secara lebih filosofis, hardware itu tubuh dan software itu jiwa. Kalau salah satunya gak ada, ya gak bakal jalan. Di era modern sekarang, peran software makin besar, bukan cuma buat komputer, tapi juga di HP, mobil listrik, robot, sampai AI. Mereka semua bekerja dengan software. Tanpa software, semua teknologi canggih itu cuma besi mahal yang gak punya arah. Cuma benda mati yang gak ada value. Jadi kesimpulannya, software adalah the ghost in the machine. Roh digital yang memberi kehidupan pada seluruh perangkat teknologi kita. Tanpa software, dunia modern ini nggak akan bisa jalan seperti sekarang.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.